Apakah 2-0 kemenangan dikantongi RRQ Stina dan sebentar lagi ini dia Land of Dawn untuk pertarungan antara RRQ Stina dan juga Kokos OP di detik 10 menuju menit kita yang pertama, Gio. Yoi, dan kali ini Aether, Kino Poisi bersama dengan adanya Warlord sudah berada di pose masing-masing, terutama dari Aether. Bakal coba untuk mengambil objektifnya terlebih dahulu, masih ada orange buffnya. Cuman on my way ini yang bakal seru melihatnya. Sudah bakal mondar-mandir nggak kelihatan, dia selalu ada di semak-semak. Dan bisa aja, Ya. berapakah banyak informasi dengan adanya Natalia? Exactly, ini kita bisa lihat juga tentunya ya Warlord masih didampingi, begitupun juga dengan Link yang sempat diintip dulu nih ya, dijaga dari kejauhan dari Bocili Boy. Tapi dari bottom lane kita bisa lihat juga Pranata dan juga Ray terlihat independen, masih belum terlihat batang hidung dari kedua belah romer masing-masing. Bocili Boy sedang dalam perjalanan menyisiri tentunya untuk menghindari serangan. Pranata pun prefer untuk mundur ke area belakang, tapi terlihat on my way sudah melampirkan batang hidungnya di area bottom lane, hanya memberikan serangan kejutan juga membuat HP dari Pranata pun harus terkikis setengah bahkan dari tubuh dirinya, membuat dirinya pun harus mundur. Tapi diberikan space tentunya untuk Bocili Boy mengambil ke area objektif satu buah wave minion yang ada di area bottom lane. Itu ada tanda seru tuh di atas kepalanya. Jadi untuk Pranata dan Bocili Boy sudah mendapatkan peringatan. Hey, ada Natalia dekat sini, kamu harus hati-hati. Tapi kali ini Pranata mencoba untuk mundur dulu, tapi coba untuk dicicil. Oh, wow. Untung rendernya nggak kena. Pas momennya untuk pulang. Ya, space masih di-create tentunya ya dari kedua bajakan, tapi kita bisa lihat juga tentunya di mana Ikino menyumbangkan damage-nya mengarah ke area Bocili Boy yang sedang memberikan backupan terhadap outer turret ya. Kini kita bisa lihat juga Ray sudah berhasil membekal mundur dan bahkan melakukan platingan dari kejauhan, mengambil gold yang terbalut yang dijaga. Bocili Boy diberikan space untuk pulang terlebih dahulu. Pranata kembali menjaga. Di sisi lain terlihat dari kedua belah jungle ya, khususnya dari Aether yang masih melalang buana, yang masih mengamankan possibility jungle yang bisa ia amankan dan sudah ready untuk menjabut turtle yang pertama kali ini. Oke, Poisi. Sebentar lagi level 4, bakal punya Inferno. Tapi dari Justice sendiri, dia coba untuk melakukan setup di bagian atas sana. Tapi turtle-nya coba untuk dicicil oleh Ikino sama-sama dengan emblem sawi. Ini kita akan lihat retribution mana yang bakal lebih on. Tapi lihat bagaimana Poisi udah coba untuk diharas saja. Inferno digunakan, tapi kali ini dari Kokos. Mereka coba untuk kebuka dengan reward manipulation dan kali ini dapatkan Warlord. Tapi ternyata satu momentum yang dibuat Poisi mendapatkan turtle-nya. Wow, what What happened retry-nya Aether? Oke, ini mungkin miskalkulasi dari Aether jelas ya. Karena retry-nya Aether doang yang cooldown. Sementara retry Kino-nya enggak. Nah, dan ada informasi juga di mana Hyperplane ya, sebuah mode arcade baru itu akan hadir untuk waktu terbatas nih, mulai tanggal 9 sampai tanggal 8. Catat, di mode ini kalian dapat memilih skill hero lain dari kumpulan skill acak dan mencocokkannya dengan hero yang kalian pilih. Nah, jangan lupa nih gunakan imajinasi kalian dan buatlah rangkaian skill kalian sendiri di mode tersebut. Wih, kayaknya seru ya. Seru sih, asik sih bisa ini. bikin skill-skill sendiri ya. Yoi. Aku mau coba nanti Gue pas mau coba mereka. juga sih. Kita main nanti ya. Kita main ya, lebih Teman-teman kocok jangan ya lupa main semuanya. loh. Oke. Sih udah coba kemarin. Udah coba, Udah gimana, coba. gimana? Udah. Anas reviewnya gimana, Anas Wah, seru reviewnya? banget sih, parah. Serius. Seru banget. Kita Seru banget. harus coba sih, abis ini habis coba. Tapi kita bisa lihat juga di mana Speridon digunakan begitu saja mengarah ke arah seorang Bocili Boy. Tapi Bocili Boy masih bisa menghindari serangan dengan guiding win yang ia miliki. Dia prefer mundur ke area belakang. Di area bottom lane terlihat krusial karena Pranata agak sedikit kewalahan nih untuk mengamankan dan menjaga objektif turretnya. Karena terlihat gold shield turret yang terbalut sudah terkikis tengah dari health bar-nya. Ya udah pasti sih early kayak gini memang untuk dari Ray lebih diuntungkan ya. Walaupun dari Pranata dengan Blazing Duet ya dia bisa untuk clearing minion dengan cepat. Cuman untuk menjaga teritori di bagian bawah ini yang sulit banget. Walaupun ada Bocili Boy yang selalu nge-GB-in. Cuman lihat bagaimana Fails sudah mulai datang. Ikino bakal 4 member dari Kokos OP bakal coba untuk memberikan surprise attack ke arah gold laner RRQ kita. Oke. Dan ya kalau aku misalkan melihat dari kedua tim ini dengan hero-hero kayak gini, justru menurut aku Kokos harus lebih kasar lagi sih. Dia harus lebih kasar lagi karena RRQ ini bukan tipe late game banget. Dia mid game juga udah bisa ngacak-ngacak kayak gini. Kita lihat juga Divine Sword juga begitu saja. Terjoin Divine dan bahkan masih di hold begitu saja. Dan first blood finally di menit yang kita keempat pun terjadi. Di mana dari Bocili Boy tidak mampu menghindari serangan yang diberikan. Real world replaynya tak terhentikan yang membuat satu hero dari RRQ Sena harus tewas di area bottom lane. Oh, on my way sudah mulai kelihatan gerak-gerik ya mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi itu dia ada Ray mencoba untuk ke-backup ke arah Warlord dan juga Pranata supaya nggak bisa ditumbangkan Ray-nya ataupun on my way-nya. Dan satu nih Purification tadi bagus banget untuk nge-defense area pertahanan dari on my way. Sementara itu dari Turtle-nya akan coba dikuasai oleh Kokos OP. Ikino
sudah mendapatkan 2 turtle-nya. Satu dari Poisi, satu dari Kino. Terlihat dari goal-nya juga ini Kokos yang berhasil menembus pertahanan goal shield yang dijaga oleh RRQ Sena ya. Tapi dari RRQ Sena sendiri agak sedikit kesulitan. Bahkan hingga dengan outer energy shield-nya hilang pun mereka masih belum dapat kesempatan. Dan kalau bisa kita bahas dari emblemnya nih Lem Kocol. Ya karena dengan adanya Chow dengan emblem tank ini rotasinya mungkin bisa cepat kalau match up-nya bukan Tamus. Tapi kalau kita lihat Bocil Boy, Iya, Strickling Global juga gitu saja mendarat karena itu berusaha on my way. Tapi Bocil Boy justru harus tumbang dan ditewaskan begitu saja seketika oleh dari Kokos Opi. Pranata membuka dan bahkan masuk ke area di belakang dari Kokos Opi. Tapi sayang teramat sayang membuat dirinya harus nonton triple kill. Berhasil disekir seorang Ikino yang membuat Ikino mendapatkan modal awal yang baik di menit kita yang kelima kali ini sehingga RRQ Sena mereka harus tertinggal dan bahkan kini pun Warlord menjadi bulan-bulanan wave minion penunjuk sudah mulai masuk ke area center target yang dimiliki oleh RRQ Sena membuat visions dari Kokos Opi akan semakin luas lagi dengan adanya center yang hilang. Ini kenapa, Lim? ini dampaknya bisa panjang banget sih sampai ke turtle selanjutnya. Karena kalau kita lihat di war kali ini spellnya banyak banget yang keluar. Pranata menurut aku dia terlalu greedy banget. Dia melihat posisi Veil yang terbuka. Tapi dia merupakan damage dari On My Way yang dengan emblem High and Dry-nya ini bisa banget langsung ngebocorin posisi Pranata tadinya. Ya sebenarnya aku ngeliat dia tuh nggak apa ya, nggak expect kalau misalnya ada si Ray yang tiba-tiba pakai shotgun ya. Ya kan? Dan dia sebenarnya udah planning, oke, gue Blazing Duetnya udah siap banget ke arah Veil. Tapi ternyata langsung di backup dengan baiknya sehingga dia harus tumbang. Iya, dan udah jadi Blade of Despair juga. Tapi menarik adalah Ikino ya. Dia membuat satu curse helmet untuk tambahan darah dan mempercepat jungle-nya. Ini sama kayak di season kemarin lah bisa dibilang, dari patch kemarin, dimana jungle tank tuh selalu bikin curse helmet duluan. Tapi tetap dimunculin lagi nih sama Ikino walaupun dia assassin. Yes, dia coba untuk gunain ke area jungle tersebut. Dan yang menarik tentunya ya dari item pattern yang dimiliki oleh Ikino dan kini Turtle yang terakhir sudah mulai hadir. Aether menjadi bulan-bulan dari seorang Poisi, di mana Poisi versus everybody langsung ditendang begitu saja dengan ada satu mode after yang dibuka oleh seorang Justin. Tapi di sisi lain, di titik lain double kill berhasil diamankan seorang Veil melalui real world manipulation, di mana kotak kematian tersebut pun tak mampu untuk dihindari oleh Bociliban dan juga Pranata yang membuat dua hero Sumbang dan Turtle kemungkinan besar dan bahkan besar sekali potensialnya untuk disingkir oleh Kokos Opi secara gratis. Ya, ini juga dari Kokos Opi kita udah mulai mendengar suara teriakan-teriakannya. Mereka di game kedua ini marah dengan brutalnya. 6 poin kill diamankan, kosong untuk poin kill RRQ. Dan bahkan Aether kali ini dengan hero favoritnya coba untuk diaras habis-habisan oleh Poisi. Dan itu yang membuat bagus banget Poisi. Dia waktu war sebelumnya memisahkan Aether sehingga dari Veil bisa dapetin 2 poin kill. Tapi Bociliboy dalam ancaman. Justin dan Pranata belum mau menunjukkan batang hidungnya karena dia tahu betul ini damage-nya ada di tangan Ray. Ada On My Way yang bisa saja langsung masuk atau men-silent ke arah Pranata. Ya, ini tidak ada yang bisa mendeteksi pergerakan dari On My Way-nya. Ini membuat On My Way benar-benar bisa berlenggang lehat tentunya untuk memberikan serangan kejutan demi kejutan di area beberapa titik tertentu tim fight yang dibentuk oleh Kokos Opi atas RRQ Sena. Dan kini RRQ Sena dengan gold yang tertinggal cukup signifikan dan bahkan belum ada poin kill yang berhasil diamankan sehingga mereka harus mulai memutar otak untuk bisa mengembalikan keadaan. Terlihat mereka terpressure di menit kita yang ke-8. Mereka diisolasi. Kokos Opi pun tidak mengendurkan pola permainan mereka di area bottom lane. Kita bisa lihat juga di mana Poisi memanfaatkan kekosongan untuk mengambilkan inner turret, tapi Ray langsung jadi korban. Satu buah titik tumpu dari RRQ Sena. Dragon dibuka begitu saja. Ray dalam ancaman tapi masih bisa bertahan, namun tidak dengan Justin yang menjadi korban bulan-bulan lagi. Dan bahkan kita bisa lihat juga dengan Pranata tertinggal dari kawannya yang membuat dia pun harus tumbang di tangan Kokos Opi lagi dan lagi, Gio. 1 poin kill pun belum bisa diamankan oleh RRQ Sena. Dan bahkan ini taret-taretnya udah tinggal tersisa 1 base start di bagian bawah. RRQ Sena permainan berbeda sekali Lim Kocil dengan game yang pertama. Nih, kalau kita membahas soal fight sebelumnya ya, menurut aku udah bagus banget gitu kan. Oh, ada 2 Om Track yang dikeluarkan. Ikino kali dalam ancaman, tapi lihat Poisi Inferno udah mulai dibuka. Dijemput dengan sangat baiknya oleh Bociliboy. Sehingga Justin kali ini masih bisa bertahan dari serangan dari Poisi. Yes. Ini udah sulit banget tentunya ya. Membahas tadi yang dibahas oleh Gio tentunya ini RRQ Sena terlihat benar-benar timpang banget dan bahkan dia sulit banget untuk bisa menyamakan kedudukannya dari poin kill.
terlalu banyak hero scaling juga menjadi faktor sih. Oke. Dan kalau misalkan kita lihat roamernya bukan roamer bertipe initiate, roamernya bertipe support gitu kan. Dia niatnya untuk ngebantu Pranata mungkin di early, tapi jangan lupa kan pressure dari Natali itu lebih strong gitu kan, karena dia memberikan damage. Dan kalau kita melihat dari segi item, bahkan belum ada endless battle nih untuk Aether sendiri. Mungkin dia lagi mengarah ke arah endless battle, tapi ya dengan adanya endless battle, perbedaan gold yang terlalu jauh kayak gini menurut aku bakal susah. Karena kalau kita lihat Ikino, dia build-nya ke arah defense gitu kan. Oh iya loh. Dia ada Sky Guardian Helm, dia ada di depan. Makanya tadi kita melihat di mana momen Ikino sempat terkena Dwarf Dragon, tapi dia tanky banget dan bisa kabur. Alasannya ya karena ini build itemnya. Wow, Benar, gokil sih. banget ya tadi apa ya item yang dimiliki oleh Kokos Opi khususnya dari Ikino sebagai jungler, karena ini benar-benar menarik banget untuk kita lihat. Bahkan dari sisi center turret inner yang dimiliki oleh RQ kini pun sudah mulai kembali direnggut jatuh ke tangan Kokos. Terlihat dampak yang signifikan oleh RQ di game yang pertama. Lord yang pertama pun dimaksimalkan untuk mengambil semua objektif outer dan inner turret dan Aether out of nowhere. Entah apa yang dilakukan oleh Kokos Opi yang membuat jungler RQ Sena pun tumbang begitu saja. Seketika satu pistol dari bottom lane pun menjadi korban. Selanjutnya Lord pun mampu dihentikan oleh RQ Sena, karena ini momen yang cukup krusial juga. Warlord dalam bahaya dalam bulan-bulanan mitigasi upaya penanganan bencana apa yang akan diterapkan oleh RQ Sena, karena kini Kokos sudah mulai memaksakan ganda untuk maju ke arah depan. Dua pistol kini pernah hilang dan Kokos Opi take the game dan berhasil